Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rogi Mustafa Walawasi. Saya mahasiswa UIN Madura. Saya Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum. Pembahasannya di sini ada 4. Yang pertama yaitu sejarah berkembangnya kurikulum, yang kedua yaitu pengertian kurikulum, yang ketiga pandangan atau konsep kurikulum, yang terakhir yaitu fungsi kurikulum. Lanjut, saya akan masuk pembahasan yang pertama yaitu sejarah kurikulum. Sejarah kurikulum ini secara etimologi kata kurikulum berasal dari bahasa Latin currere, yang berarti jarak tempuh atau lintasan balap, artinya cepat gitu. Dan di sini awalnya sejarah kurikulum di sini digunakan di dunia olahraga, lalu diadopsi ke dunia pendidikan sebagai lintasan pembelajaran. Lanjut, abad ke-17 kurikulum dipahami sebagai daftar mata pembelajaran atau syllabus. Lanjut ke abad yang ke-20, John Dewey memperluas makna kurikulum sebagai pengalaman belajar yang dirancang oleh sekolah. Sejarah kurikulum di Indonesia ini ada dari sejak awal 1947, yaitu kurikulum rencana pembelajaran terurai. Setelah itu lanjut ke tahun 1968 menjadi menekankan pada pembangunan nasional. Lalu pada tahun 1975, 1984, 1994 di sini menggunakan berorientasi pada tujuan dan kompetensi dasar. Lalu pada 2004 menggunakan KBK, 2006 KTSP, dan 2013 menggunakan K13. Lalu lanjut ke 2022 sampai sekarang di sini masih menggunakan kurikulum merdeka. Pengertian kurikulum di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siklinas pasal 1 ayat 19, kurikulum di sini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Di Hildataba 1962, kurikulum di sini diartikan rencana belajar bagi peserta didik. Pandangan atau konsep kurikulum. Pandangan kurikulum di sini ada 4. Yang pertama yaitu kurikulum dipandang sebagai produk yang berisi dokumen, rencana tertulis, atau daftar mata pelajaran. Lanjut, yang kedua yaitu pandangan yang kedua yaitu kurikulum sebagai pengalaman yang mana berisi semua penyelenggaraan belajar peserta didik di sekolah maupun luar sekolah. Pandangan kurikulum yang ketiga yaitu sebagai proses, yang mana berisi menekankan aktivitas belajar mengajar. Yang kedua, proses transfer ilmu, keterampilan, dan nilai. Pandangan kurikulum yang terakhir di sini adalah sebagai sistem, yang mana berisi terdiri dari tujuan, isi, metode, evaluasi, dan interaksi. Yang terakhir, terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Baik, saya lanjut pada pembahasan yang terakhir yaitu tentang fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum di sini ada 4. Yang pertama, fungsi filosofis, yang kedua, fungsi psikologis, yang ketiga, fungsi sosial, yang keempat yaitu fungsi pedagosis, lalu yang terakhir yaitu fungsi administratif. Masuk fungsi yang pertama yaitu fungsi filosofis, yaitu menjadi pedoman arah pendidikan sesuai falsafah bangsa. Lanjut, yang kedua yaitu fungsi psikologis. Maksudnya di sini membangun potensi, minat, dan
bakat peserta didik. Lanjut, fungsi sosial. Maksudnya di sini berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang produktif. Lalu fungsi pedagosis, yang mana berisi menjadi pedoman guru dalam merancang pembelajaran. Lanjut, yang terakhir yaitu fungsi administratif, yang mana di sini memberikan standar, kontrol, dan evaluasi terhadap proses pendidikan. Baik, hanyalah itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.